Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Wijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan di sini juga kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai teknik dan dokumentasi sistem. Teknik dan dokumentasi sistem. Dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagan alir, flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi, serta bagaimana pengendalian sistemnya. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-sistem yang berkaitan. Ada beberapa alasan mengapa sistem perlu didokumentasikan. Yang pertama, untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Yang kedua, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam perusahaan. Selanjutnya ada pengguna-pengguna teknik sistem. A. Pengguna teknik-teknik sistem dalam auditing. Evaluasi struktur pengendalian intern berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Selanjutnya, pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Selanjutnya, ada kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang telah ditetapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. B. Penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Selanjutnya, desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru selama secara lengkap dan utuh. Implementasi sistem. Implementasi sistem mencakup aktivitas aktual mempraktekkan desain sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis teknik mendokumentasikan sistem informasi. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Jenis-jenis teknik mendokumentasikan sistem informasi antara lain: yang pertama, diagram arus data. Menjelaskan arus data sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Yang kedua, ada bagan alir atau flowchart. Merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Selanjutnya ada simbol-simbol bagan alir. Yang pertama, bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Yang kedua, simbol dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Input output merupakan simbol yang menggambarkan alat media yang memberikan input atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. B. Processing merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data. C. Storage
merupakan simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. D. Lainnya merupakan simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen. Bagan yang menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem. Menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Yang selanjutnya, bagan alir program. Menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan yang selanjutnya, bagan konfigurasi komputer. Bagan yang digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Dan yang terakhir, bagan struktur. Menggambarkan hubungan antar modul dalam sebuah program komputer. Tabel keputusan membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain menulis program komputer. Keunggulan tabel keputusan: 1. Tabel ini secara jelas menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logis antar data input. Yang kedua, mampu menangani lebih banyak alternatif. Dan kelemahannya, tidak menggambarkan urutan perbuatan keputusan dan tidak merefleksikan urutan kegiatan dalam sebuah program. Bagan manajemen proyek. Penilaian terhadap keberhasilan proyek penyusunan sistem informasi didasarkan pada apakah proyek tersebut diterapkan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran atau tidak. Tunjuk menggambarkan diagram alir. Bagan alir flowchart adalah bagan chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Ada 5 macam bagan alir yang akan dibahas. Yang pertama, 1. Bagan alir sistem. Bagan alir sistem atau sistem flowchart merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Yang kedua, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen atau disebut juga dengan alir formulir atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir tersebut tembus-tembusannya. Yang ketiga, bagan alir skematik. Bagan alir skematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Yang selanjutnya, proses flowchart. Bagan alir proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.